nikel. Wah, Hilirisasi tersebut tembus hingga 500 triliun. Wah, Iya, ini nikel nilai ekspor hilirisasi hilirisasi telah nikel berhasil melonjak rekor sejarah dengan penjualan ekspor terbesar 745% Indonesia. guys. Halo guys, kembali lagi dengan gua dan semoga kalian baik-baik saja dan dilancarkan semua rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini gua akan mereaction berita yang sangat-sangat fantastis dari Indonesia, yaitu proyek hilirisasi nikel ya. Yang dulu itu sangat ditentang oleh Uni Eropa dan Amerika, malah sekarang menjadi sangat-sangat besar teman-teman, sangat-sangat dibanggakan oleh Indonesia ya. Dan penjualan nikel mencapai rekor tertinggi dalam sejarah teman-teman, yaitu mencapai 500 triliun rupiah. Wow, ini angka-angka yang sangat-sangat fantastis ya. Dan bukan hanya itu saja, kita akan melihat potensi sumber daya alam yang lain dari Indonesia teman-teman, yang sangat-sangat luar biasa nih. Belum itu mohon teman-teman subscribe dulu channel R Indra Permana dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya juga ya. Dan langsung saja kita ke videonya teman-teman. Oke guys, kita mulai. Dahsyat proyek kesayangan Jokowi, cuan 500 triliun, sukses permalukan Eropa dan Amerika. Itu judulnya guys ya. Assalamualaikum, halo guys. Oke, waalaikumsalam. Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen Tanah Air. Tanah air. Iya. Luar Iya. biasa, kabar membanggakan dan menggembirakan kembali datang bagi bangsa Indonesia. Tanah air kita ya. Bangsa yang ditakuti dan berusaha dibunuh oleh Eropa dan Amerika kini telah berhasil membungkam dan permalukan mulut besar Eropa dan Amerika. Iya, Luar setelah biasa. dikerdilkan, proyek kesayangan Jokowi ini bukannya jadi kecil namun malah semakin besar. Wah, ini nilai ekspor hilirisasi nikel melonjak Rekor sejarah 745% guys. Wow, sepanjang masa. luar biasa. Jokowi telah menyebutkan bahwa nilai ekspor nikel hasil dari hilirisasi melejit lagi. Enggak tanggung-tanggung. Wow. Nilai ekspor nikel Wah, hilirisasi tersebut tembus hingga 500 triliun. Pencapaian ini jelas Gila tidak itu. terlepas dari keberanian pemimpin kita yang tidak gentar dari ancaman dan desakan Eropa dan Wah, ini luar biasa guys. 500 triliun itu kalau dibelikan Rafale, pesawat Rafale dari Prancis itu dapat berapa ya? 200 lebih tuh guys. Wah, ini luar biasa sih ini. Bahkan itu 200 lebih itu dapat TOT, transfer of technology ya. Jadi kita langsung bisa membuat pesawat jet guys. Wah, ini luar biasa, ini dari satu bidang aja loh ini. Dari hilirisasi nikel doang ini guys. Belum yang lain-lainnya itu. Yang nanti luar biasa guys. Ya, kita lanjut aja ya. Oke. sebagai informasi sebelum Yuk maju terus Indonesia. pada periode tahun 2017 hingga 2018 dalam catatan Kementerian Investasi atau BKPM nilai ekspor biji nikel Indonesia melonjak 3,3 miliar USD atau setara 50-an triliun rupiah. 50 triliun. Juga disampaikan langsung. Wow, naiknya drastis sih. Mengatakan bahwa saat sebelum dibangun industri smelter, kita mengekspor mentah bertahun-tahun. Ekspor yang hanya mentahan nikel nilainya setiap tahun kurang lebih 30 triliun. Begitu smelter dibangun, ekspor kita mencapai 500 triliun. Kata Jokowi dalam acara pembukaan Muktamar 20 Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah pada 2 Maret lalu. Luar biasa ya. Jokowi menyatakan bahwa naiknya nilai ekspor nikel hasil hilirisasi tidak hanya menguntungkan perusahaan saja, akan tapi juga menguntungkan Indonesia karena Indonesia telah mendapatkan penerimaan negara yang meningkat. Misalnya dari pajak perusahaan, pajak penghasilan karyawan, hingga penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Iya, jelas. Dengan naiknya ekspor ini, negara sangat diuntungkan karena selain dapat dari pajak, dapat juga royalti dan biaya ekspor. Indonesia dapat semuanya. Dan hal ini juga sejalan, negara akan meningkat jika ekspor meningkat.
Terlebih lagi, jika Indonesia juga ikut andil dalam perusahaan tersebut, maka negara akan mendapatkan tambahan dari dividen yang besar. Dengan begitu, seperti yang kami sampaikan, bukan hanya perusahaan yang untung, tapi juga negara akan untung dengan mendapat penerimaan yang besar. Oh, ini jadi sama-sama untung ya. Ketika nilai ekspor naik, itu perusahaan juga untung, dan pemerintah Indonesia itu juga untung dari teks pajak, dari teks lain-lain ya guys. Jadi nilai ekspor nikel ini sangat-sangat luar biasa ya, sangat-sangat menguntungkan dari semua pihak teman-teman, dan juga menyerap pekerja dari Indonesia juga teman-teman, jadi membuka lapangan pekerjaan juga ya. Mengatakan bahwa yang negara dorong hilirisasi bukan hanya urusan tembaga, nikel, timah, tapi juga akan dorong pada sektor perkebunan, perikanan, kelautan, dan pertanian. Indonesia akan mulai hilirisasikan dengan kesempatan nilai tambah dalam negeri dan membuka kesempatan kerja yang tinggi. Tambah Jokowi. Wah, luar biasa ya ambisi dari Jokowi demi sangat-sangat ambisi guys. dan negara ini. Kita patut bangga dan bersyukur karena punya pemimpin yang sangat berani, jenius, dan brilian. Dan ternyata ucapan Jokowi mengenai hilirisasi perkebunan juga bukan omong kosong belaka. Karena saat ini pemerintah juga sedang mendorong proyek besar dari hilirisasi sawit atau CPO yang juga merupakan kekayaan terbesar Indonesia, yaitu dengan berhasil mengembangkan teknologi baru yang akan dapat mengubah sawit jadi bensin. Nah, buat yang belum tahu infonya, Wow, ini bentar ya guys. Nah, ini juga guys, ini juga proyek yang sangat-sangat luar biasa teman-teman. Bagi Indonesia, kalau ini sudah berhasil, sebenarnya sudah berjalan ya, tapi masih B35 kalau nggak salah. Ini kalau B100 sudah berjalan, ini Indonesia nggak usah impor BBM lagi cuy, dan itu bisa menghemat triliunan rupiah teman-teman. Dan kalau itu terjadi, Indonesia menjadi, wah ini negara superpower sih, hanya bisa menghemat triliunan rupiah dalam per tahun ya. Beban APBN paling besar itu dari BBM ya, dari solar ya, apa ya, kendaraan itulah. Bahan bakar kendaraan itu sangat-sangat membebani APBN Indonesia sih. Itu kalau bisa memproduksi dalam negeri, wah itu nggak tahu lagi itu teman-teman. Indonesia akan berdikari, sesungguhnya itu berdikari ya ini teman-teman. Luar biasa sih. Barat nih memang takut ya kalau ada kekuatan baru seperti Cina, kekuatan besar itu seperti Cina, mereka takut cuy, kekuatan baru. Ini soalnya Indonesia kalau dibiarin aja nih, ini the next Cina teman-teman, ekonominya sebesar Cina loh. Kalau nggak percaya lihat aja nanti. Indonesia bisa membuat BBM sendiri aja itu udah, wow itu luar biasa teman. Itu negara lain itu nggak bisa loh buat kayak gini cuy, buat BBM sendiri tuh mereka masih ya masih impor cuy, masih bergantung dari negara lain. Dan Indonesia sudah membuat BBM, wah itu apa ya, nanti negara-negara lain itu kedepannya bakal impor ke kita cuy, kita ekspor ke luar negeri nanti, lihat aja nanti. Ini kalau mobil listrik kan masih transisi kan, masa transisi itu masih lama lah ya. Ya kita mengikuti juga itu teknologi mobil listrik pakai baterai kan. Kita juga punya baterainya di sini kan. Di Indonesia kan lithium baterai kan sumbernya di sini cuy. Ini luar biasa, kekayaan Indonesia ini sangat-sangat wow. Potensinya sangat-sangat besar nih. Ini kalau bisa dikelola yang benar kayak gini teman-teman, the next China nih, Indonesia the next global player di bumi bagian selatan cuy. Ini cita-cita Bung Karno akan tercapai nih kalau kayak gini ya. Makanya pemimpin barat itu pada takut teman-teman. Eropa, Amerika itu takut tersaingi nanti. Mereka aja melawan Cina udah kewalahan kan, ya kan? Melawan Rusia juga kewalahan. Apalagi nanti ada negara besar lagi kan,
seperti Indonesia. Waduh, mereka udah auto pusing. Oke, kita lanjut teman-teman. China, Rusia, Malaysia, Singapura, dan negara lainnya Oke, yang benar-benar gercep ucapkan selamat pada Prabowo, Hmm. bahkan langsung ingin jalin kerjasama dengan pemerintahan baru Prabowo. Oke, balik lagi bahas BBM sawit ya. Seperti yang telah kami sampaikan, dampak dari penemuan BBM sawit ini akan sangat baik, sangat positif bagi Indonesia. Karena saat ini dampaknya sudah bisa langsung terlihat dan dapat dirasakan secara instan. Saat ini pemerintah telah berhasil menghemat devisa negara atas penemuan BBM sawit ini. Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, pemerintah telah menyalurkan biodiesel sebesar 10,5 juta kiloliter dan bisa menghemat devisa negara sebesar 8,34 miliar dolar atau sebesar 122 triliun. Mengesankan ya. Wow, Wah, luar bisa biasa. anggarannya. Nanti dipakai untuk Ini baru program B35 susu loh. dan makan siang gratis ya. Belum Hehehe. disebarkan di Dan seluruh Indonesia. selain itu, penemuan BBM dari sawit ini juga telah membawa dampak besar bagi tanah air. Karena Gila. dengan keberhasilan pemerintah dalam mengembangkan BBM dari sawit, saat ini Indonesia telah berhasil menekan impor BBM dan angkanya cukup besar dan juga signifikan berdasarkan data dari Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia atau APROBI. Program biodiesel telah berhasil mengurangi nilai impor solar berbasis minyak bumi yang cukup besar, yaitu hingga 11 miliar US dollar atau setara 173 triliun. Dan Rafale yang udah bikin dapet makin nih luar segitu. biasa adalah angka ini setiap tahunnya Buat beli mengalami Rafale kenaikan udah yang bisa tuh. signifikan, yang di mana 43 pengurangan unit impor solar tahun 2018 sebesar 1,95 miliar USD, tahun 2019 sebesar 3,34 miliar USD, 2020 sebesar 2,7 miliar USD, 2021 sebesar 4,8 miliar USD, dan tahun meningkat terus ya. 2022 sebesar 9 miliar USD. Meningkat terus teman-teman. Hebat ya. Selain itu, menurut Rapolo, Head of Sustainability Division APROBI juga mengatakan dengan hadirnya biodiesel maka telah mendukung industri hulu sawit. Dalam hal ini mampu menjaga harga sawit, Bener. di mana lanjutnya terlihat pengaruh yang Turunannya tuh signifikan banyak, dari teman-teman. program B20 untuk Public Service Obligation atau PSO dan non PSO terhadap harga CPO pada September 2018 dengan harga cenderung naik sampai akhir tahun 2019. Luar biasa ya perkembangan dan kemajuan tanah air saat ini. CPO merupakan kekayaan Tepuk tangan. utama bangsa Indonesia. Kita patut bangga dan dukung terus langkah pemerintah demi kemajuan bangsa Indonesia dan Indonesia Emas dapat tercapai pada tahun 2045 kelak. Iya, jadi itu info untuk perkembangan tanah air saat ini. Nah, gimana nih pendapatnya? Menurut teman-teman mengenai info ini, kira-kira senang nggak atas berita ini? Setuju gak dengan penemuan dan pengembangan dari BBM sawit ini? Dan juga dengan hilirisasi nikel Indonesia? Atau teman-teman gak setuju dan juga gak puas atas kinerja pemerintah? Bantu dong, berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Oke, jadi itu adalah info update untuk Oke. kemajuan tanah air. Oke, begitu ya teman-teman tentang videonya tadi. Ya, memang sangat-sangat luar biasa nih infonya. Indonesia Emas 2045 bakal tercapai kalau seperti ini terus ya teman-teman. Inovasi demi inovasi terus dijalankan dan apa ya, kita tidak tergantung lagi impor BBM yang sangat-sangat membebani APBN teman-teman. Itu sangat-sangat besar loh bebannya itu. Per tahun itu waduh triliunan teman, ratusan triliun. Nah, itu kalau kita bisa membuat sendiri BBM dari kelapa sawit itu banyak teman-teman. Itu aduh itu gak habis-habis ya, itu bisa ditanam lagi, bisa tumbuh lagi, diambil ditanam lagi, tumbuh lagi, itu gak habis-habis teman-teman. Kalau minyak kan BBM kan paling bertahan 20 tahun lagi itu udah habis ya. Bahkan kalau ini apa ya, kalau ada bisa tumbuh ya nggak habis-habis teman-teman.
Itu luar biasa teman-teman. Dan juga nikel tadi, wow, ini kalau bisa dijadikan baterai listrik, baterai lithium ion, itu wah itu luar biasa ya. Itu kita bisa membuat, tinggal kita bisa membuat apa tuh, mobil listrik sendiri dan memproduksinya dalam negeri. Soalnya kita itu teman-teman, kita kan apa ya, sumber daya alamnya kan nikel ada di Indonesia kan. Kita itu kayak diwajibkan harus bisa membuat produk dalam negeri teman-teman, produk mobil listrik atau motor listrik dalam negeri ya. Karena ya, ya lucu sih kalau kalau sumber daya alamnya nikelnya dari ada di Indonesia dan pabrik smelternya ada di Indonesia, terus kita nggak buat mobil listrik kan. Kan dua kata lucu kan. Vietnam aja udah bisa kan, masa kita nggak bisa ya? Itu pasti bisa teman-teman. Soalnya apa ya, kapal perang kemarin PT PAL udah bisa. Terus apa ya, kapal-kapal lainnya kita udah bisa. Pokoknya transfer of teknologi itu kita udah bisa teman-teman. Sebenarnya udah, SDM Indonesia itu udah bisa ya. Cuman ya tinggal nunggu waktu aja ini. Kalau bisa ini harus bisa sih. Harus bisa memproduksi mobil listrik sendiri. Ntar apa itu yang masih pakai bensin, pakai solar, itu BBM-nya dari kita, dari Indonesia kan. Itu bisa menghemat, wow, luar biasa teman-teman. Ini kalau bisa menghemat 400 triliun per tahun, itu wah, Indonesia auto kaya mendadak teman-teman. Wah, ini luar biasa sih. Oke, segitu dulu ya teman-teman. Jika kalian suka video kali ini, kalian klik tombol like dan subscribe video ini, dan jangan lupa juga subscribe channel R Indra Permana dan nyalakan tombol loncengnya juga ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.